Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nuryunisari dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 1D. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai aliran Jabariyah. Nah, aliran Jabariyah itu diambil dari bahasa Arab, yaitu isim masdarnya, yaitu dari kata jabaro, yajburu, jabron, yang berarti terpaksa. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabaro, yang mengandung pengertian memaksa. Dari segi pendekatan kebahasaan, Jabariyah juga bisa berarti keterpaksaan. Artinya suatu paham bahwa manusia tidak dapat berikhtiar. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah fatalis atau predestination, segalanya ditentukan oleh Tuhan. Nah, sedangkan pengertian aliran Jabariyah menurut istilah yaitu penolakan terhadap adanya perbuatan atau kekuatan untuk berbuat dari manusia dan menyandarkan semua perbuatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi mengenai pengertian aliran Jabariyah. Selanjutnya, mari kita ulas mengenai latar belakang dari aliran Jabariyah. Sejak kapan sih aliran Jabariyah itu ada dan pada saat kapan aliran Jabariyah itu? Menurut Abu Jahra, bahwa paham Jabariyah ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Ketika itu para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan. Antara dalil mengenai aliran Jabariyah ini yaitu ada Quran surat As-Saffat ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Nah, selain Quran surat As-Saffat ayat 96, ada juga Quran surat Al-Anfal ayat 17. Nah, isi dari Quran surat Al-Anfal ayat 17 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Sadaqallahul-azim, yang artinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Materi yang berikutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh di aliran Jabariyah ini. Siapa saja sih tokoh-tokoh yang ada di aliran Jabariyah ini? Yang pertama ada Jaham bin Sufyan, kemudian ada Al-Ja'ad bin Dirham, ada Husain bin Muhammad An-Najjar, kemudian ada Dirar ibnu Amru. Nah, kemudian aliran Jabariyah ini tergolong menjadi dua bagian, yaitu ada Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Nah, apa sih Jabariyah ekstrim itu? Doktrin Jabariyah ekstrim adalah segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya sendiri. Di antaranya, pelopor dari Jabariyah ekstrim ini yaitu yang nama lengkapnya Abu Mahrus Jaham bin Sufyan. Ia berasal dari Khorasan, bertempat tinggal di Kufah. Nah, doktrin ajaran dari Jabariyah ekstrim ini yaitu yang pertama, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Dia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri. Dan yang kedua, surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada tokoh selanjutnya yaitu Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham adalah seorang maula Bani Hakim tinggal di Damaskus. Nah, doktrin atau ajaran dari aliran Jabariyah ekstrim ini menurut Ja'ad yaitu yang pertama, manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk. Nah, kemudian selain Jabariyah ekstrim juga ada yang disebut dengan Jabariyah moderat. Apa itu Jabariyah moderat? Jabariyah moderat mengatakan bahwa Tuhan memang menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Nah, tokoh berikutnya yaitu ada An-Najjar. Nama lengkapnya Husain bin Muhammad An-Najjar yang wafat pada 230 Hijriah.
Nah, doktrin dari ajarannya sendiri yaitu Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peranan dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, akan tetapi An-Najr menyatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hal ma'rifat pada mata sehingga manusia dapat dilihat. Nah, berikutnya pendapat saya mengenai aliran Jabariyah ini yaitu kita bisa mengambil hal baiknya atau hikmah baiknya dari aliran Jabariyah ini, yaitu tentang pasrah kepada Allah. Jika kita berdoa, kita memasrahkan semuanya kepada Allah. Allah lah yang mengatur semua ini, dan kita semua tidak ada daya upaya melainkan Allah yang mengatur semuanya. Namun selain kita pasrah juga, kita hidup di dunia nyata, yang artinya kita butuh sosialnya dengan manusia, dan kita pun ingin, setiap orang pasti ingin sukses di dunia dan akhirat. Nah, jika kita menginginkan sukses dunia akhirat, maka kita perlu ikhtiar, atau kita perlu mengambil dari aliran Qadariyahnya, yaitu kita berusaha dengan sungguh-sungguh agar kita bisa mencapai yang kita inginkan, bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Oleh karena itu, kita itu harus bisa memilah dan memilih hal baiknya, dibuang yang tidak baiknya dan diambil yang baiknya. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini kita perlu ikhtiar, kita perlu berusaha, kita perlu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian pendapat dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan, karena kesempurnaan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan ada di dalam diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.